Seraya menantikan Sang Penghibur, yakni Roh Kudus, mari kita berseru seperti yang didaraskan oleh suster yang cantik ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bukan saja mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, melainkan juga mengaruniakan kepada kami bersama Putra-Mu karunia Roh Kudus sebagai Sang Penghibur bagi kami semua. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kami, semoga dengan Roh Kudus sebagai Sang Penghibur yang dijanjikan oleh Putra-Mu, kami juga senantiasa bersukacita dan menjadi tanda sukacita bagi sesama dan alam semesta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi
penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk mengenali 3 pribadi yang memiliki relasi penuh kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itulah yang dianugerahkan kepada kita. Berkat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengimani Allah sebagai Bapa kita, maka kita belajar untuk taat kepadanya. Dan ketaatan itu juga yang akan mendatangkan karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Kita sebagai murid-murid Kristus melalui sakramen baptis sudah menerima karunia itu, karunia kasih yang begitu besar dalam relasi Bapa, Putra, Putra, Bapa, dan seiring dengan itu Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya lalu kita dimasukkan ke dalam persekutuan cinta kasih Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saat kita dibaptis. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan karena itu kita dimasukkan ke dalam persekutuan kasih itu. Hari ini Yesus menunjukkan kepada kita sikap yang benar sebagai pribadi-pribadi yang mengimani Kristus tidak lain adalah ketaatan. Orang hanya bisa menghayati ketaatan ketika hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan menghayati kerendahan hati. Orang yang congkak, sombong, merasa paling tahu, paling bisa, tidak akan mudah menghayati ketaatan, karena untuk bersikap taat dibutuhkan kerendahan hati. Kita dipanggil untuk menghayati keutamaan-keutamaan tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan firman kepada kita dan kita percaya, itu menuntut ketaatan. Roh Kudus yang merupakan sang penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, membantu kita untuk menghayati ketaatan itu. Itulah sebabnya Yesus juga pernah mengatakan, kalau kamu hanya melawan atau bahkan menghujat Putra Manusia, yakni Yesus sendiri, masih bisa diampuni. Tetapi kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, lalu tak ada pengampunan di situ. Mengapa? Roh Kudus membimbing kita untuk rendah hati, bertobat, terbuka, pelayanan yang dipercayakan kepada kita sebagai murid-murid Kristus, apapun panggilan dan perutusan kita, menuntut itu, pertobatan, ketaatan, dan kerendahan hati. Pelayanan yang seperti apa yang kita persembahkan? Pelayanan yang taat. Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh semau gue lu peduli ape, lalu dalam tanda kutip bahasa Jawa, gugu karpe dewe.
pelayanan dalam konteks iman Katolik menuntut ketaatan. Kita diberi ruang-ruang untuk membangun ketaatan itu. Salah satu contoh dalam program pastoral dan pelayanan Gereja Keuskupan Agung Semarang misalnya, kita mempunyai kerangka untuk pastoral itu, yakni arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Kita diajak untuk tinggal di dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah di dalam kesaksian. Roh Kudus membimbing ke arah itu. Maka kita tidak bisa kemudian menuruti kemauan kita. Gereja selalu digambarkan sebagai persekutuan umat beriman yang taat, bukan sebagai satu warung dengan pemiliknya, lalu pelayan-pelayannya, dan kita karena bayar, lalu pesan tertentu, lalu kita dilayani. Pelayan-pelayan di warung itu yang melayani pembeli sesuai dengan mau mereka karena bayar. Tapi dalam konteks pastoral, kita tidak bisa mempunyai paradigma itu. Kita harus taat. Tidak bisa lalu kita memaksakan kehendak kita sendiri. Justru kita yang harus mengikuti arah pastoral, arah dasar. Di paroki-paroki kita punya pedoman untuk pelayanan pastoral, ada P5. Itu yang menjadi bingkai. Dan karena itu lalu tidak bisa semau gue lu peduli apa. Kamu harus melayani sesuai dengan mauku, kebutuhanku. Nah, kebutuhan umat pada dasarnya adalah dibimbing untuk semakin mengimani Kristus, bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam kesaksian. Tapi kalau kemudian orang hanya setengah hati, malas, tidak punya greget untuk maju, ini bahaya-bahaya. Orang tidak terbuka pada dorongan Roh Kudus yang bahkan kerap kali kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu membawa para rasul kemanapun Roh Kudus mau, bukan kemana aku mau, bukan sesuai apa yang aku butuhkan, melainkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk taat kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dengan demikian kita juga dianugerahi kerendahan hati, rasa syukur, lalu mempersembahkan yang terbaik bagi gereja, bagi bangsa, bagi umat, bagi masyarakat. Seraya menantikan Sang Penghibur, yakni Roh Kudus, mari kita berseru seperti yang didaraskan oleh suster yang cantik ini, membantu kita untuk menyambut Sang Penghibur, Roh Kudus, yang membantu kita taat dalam kerendahan hati, bukan sesuai dengan kemauanku, kebutuhanku, melainkan sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Bapa dalam Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi seluruh muka bumi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.